Selamat siang semuanya. Yang terhormat, hiring partner yang telah hadir di sini, yang kami hormati, para instruktur, dan student activate sekalian. Kami dari tim Kofipedia akan mempresentasikan hasil dari aplikasi yang kami buat. Industri kopi semakin membesar dan tumbuh kuat di Indonesia, dan begitu pula juga permasalahan-permasalahannya, terutama di beberapa permasalahan yang telah kita. Ketika orang bingung ketika akan memesan kopi untuk sebagai pendamping aktivitas mereka, lalu mencari coffee shop di sekitar mereka, dan juga mencari informasi tentang kopi supaya memperkaya informasi yang mereka butuhkan. Dan di situ Kofipedia hadir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kofipedia sendiri merupakan mobile first web aplikasi yang dimana memiliki 3 fitur utamanya, yaitu Coffee Radar, Coffee News, dan Coffee Order. Coffee Radar sendiri akan menyelesaikan permasalahan dalam mencari coffee shop di sekitar user. Lalu, Coffee News akan menyelesaikan permasalahan user yang membutuhkan informasi-informasi lebih tentang kopi. Dan yang terakhir adalah Coffee Order, yang dimana akan menyelesaikan permasalahan user dalam mengorder kopi sebagai pendamping aktivitas mereka. Ini adalah tim dari Kofipedia. Perkenalkan, saya sendiri Imade Andrukta Victo. Di sini saya mengambil role full stack developer, mengambil bagian pada backend, untuk service coffee shop, tes, dan lalu untuk di bagian front end-nya, saya menghandle bagian wiring artikel dan layouting pada artikel. Perkenalkan, saya Padi. Background saya adalah civil engineering. Pada pengembangan aplikasi Kofipedia ini, saya berperan sebagai full stack developer, di mana pada backend saya mengerjakan service untuk orders, dan pada bagian front end saya melakukan wiring untuk service dari orders dan flow dari order user. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan, background saya non-IT. Pada proyek kali ini saya bertindak sebagai back-end developer untuk bagian orkestrator dan service artikel. Saya Zoma, saya background-nya accounting. Di sini berperan sebagai back-end developer. Untuk bagian back-end, saya menghandle bagian service order, main entity, dan juga payment gateway, dan juga testing. Perkenalkan, saya Mujib. Background saya dari telecommunication engineering, dan role saya pada Kofipedia ini menjadi full stack developer. Untuk bagian back-end saya menghandle login dan register, dan untuk bagian front-end saya menghandle Maps API-nya. Oke, sekarang kita akan mulai bagian testingnya. Bagian testing. Di sini ada 3 testing untuk bagian artikel, coffee shop, dan order. Untuk bagian artikel dan coffee shop, ini testingnya langsung ke MongoDB dan Google API, di mana hasil dari testing artikel kita dapat 94,8 dan ini hasil dari coffee shop kita dapat 97,29. Lanjut ke bagian order. Di sini kita fokus untuk testing bagian CRUD ke database PostgreSQL dan koneksi ke payment gateway Trans. Di mana di sini kita lihat hasilnya dapat 97,63%. Oke, kita lanjut ke bagian demo. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demo aplikasi. Jadi, ketika user pertama kali mengakses Kofipedia, user akan disajikan ke halaman landing page yang menjelaskan fitur utama dari Kofipedia itu sendiri. Selain itu, user juga akan disajikan dengan 2 pilihan, yaitu yang pertama untuk menavigasi langsung ke Coffee Radar atau melakukan login. Di sini akan dilakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah login, user akan langsung dinavigasikan ke Coffee Radar page, di mana user akan diminta untuk mengizinkan Kofipedia mengakses lokasi dari user. Apabila sudah diizinkan, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana terdapat
pin-pin yang berwarna hijau dan berwarna abu-abu. Pin-pin yang berwarna hijau menandakan coffee shop yang sudah berpartner dengan Coffeepedia, sedangkan pin-pin yang berwarna abu-abu menandakan coffee shop yang belum menjadi partner dari Coffeepedia. Lokasi ini adalah lokasi berdasarkan lokasi sekarang dari user yang akses Coffeepedia. Kita akan coba akses Journal House ini. Kemudian akan ditampilkan detail dari coffee shop tersebut, di mana di sini terdapat tombol order yang bisa kita pencet dan akan langsung dinavigasikan ke menu yang tersedia. Di sini user dapat melihat menu-menu yang tersedia dan juga user dapat memilih untuk diorder. Ketika kita tekan satu menu, di sini akan disajikan pilihan untuk size dari coffee tersebut. User bisa menambahkannya ke order. User juga bisa menambahkan banyak item. Jadi di sini akan dicoba ditambahkan beberapa item lagi. Kalau sudah, user bisa menekan tombol view cart di mana akan ditampilkan menu-menu apa saja yang sudah diorder oleh user. Di sini user bisa menambah ataupun menghapus orderan yang sudah dibuat sebelumnya. Jika user sudah selesai memilih orderan-orderan tersebut, bisa dilakukan checkout untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan Mitrans. Di sini dimasukkan data-data dari user. Oke, setelah pembayaran berhasil, setelah itu user akan dinavigasikan ke halaman order tracking page, di mana di sini terdapat keterangan dari order yang dipesan sebelumnya, dan juga terdapat order tracking di bawahnya. Di sini untuk status yang pertama adalah ketika user berhasil membayar, maka statusnya adalah payment sukses. Kemudian ketika restoran sudah selesai menyiapkan makanannya, maka status akan berubah. Kemudian yang ketiga, apabila makanan sudah terkirim sampai ke lokasi user, maka status yang ketiga akan berubah. Dan yang terakhir, ketika user sudah menekan atau mengkonfirmasi dengan menekan tombol I've received my order ini, maka status juga akan berubah. Nah, selanjutnya, di drop-down menu di atas, user juga bisa melihat histori dari order-order yang sudah dibuat oleh user sebelumnya. Ada history page. Selanjutnya, untuk fitur Coffeepedia yang lain adalah adanya Coffee News, di mana user dapat mencari informasi dan artikel-artikel yang terkait tentang kopi. Lalu saya akan menjelaskan workflow dari Coffeepedia. Nah, dari sisi klien usernya, kita akan menarik data dari Google Maps untuk mendapatkan interface Google Maps-nya. Lalu untuk mendapatkan interface dari Mitrans Payment, dari Mitrans-nya. Lalu terhubung ke orkestrator, di mana orkestrator tersebut mempunyai 3 server, yaitu server articles, coffee shop, dan order. Server artikel ini menggunakan MongoDB sebagai database-nya. Lalu server coffee shop ini menggunakan MongoDB sebagai database-nya dan juga Google Maps API untuk mendapatkan data-data dari coffee shop-nya. Lalu dari server orders menggunakan PostgreSQL untuk database-nya dan Mitrans untuk mendapatkan key payment-nya. Selanjutnya untuk bagian tech stack, dalam proyek kali ini kami menggunakan Node.js sebagai eksekutor utama JavaScript, kemudian Express.js untuk proses routing pada server. Selanjutnya untuk database menggunakan MongoDB dan Postgres. Untuk ORM kami menggunakan Sequelize, kemudian Axios kami gunakan untuk HTTP request. Selanjutnya Apollo dan GraphQL kami gunakan pada proses orkestrator. Kemudian JWT kami gunakan untuk
authentication user, kemudian Bcrypt kami gunakan untuk enkripsi password. Selanjutnya untuk proses caching pada server kami menggunakan Redis. Untuk proses testing kami menggunakan Jest dan SuperTest. Selanjutnya kami juga menggunakan Google Maps platform, serta untuk deployment kami menggunakan Heroku. Selanjutnya untuk sisi front end kami menggunakan React.js sebagai framework UI. Selanjutnya untuk navigasi antar page kami menggunakan React Router. Untuk framework CSS kami menggunakan Tailwind. Selanjutnya untuk akses data ke server kami menggunakan Axios dan Apollo. Selanjutnya kami juga menggunakan Google Maps platform untuk menampilkan maps pada klien dan menggunakan Firebase sebagai platform deployment. Sekian presentasi dari kami, Coffeepedia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat sore.